Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Mama Joy. Di video kali ini sesuai dengan judulnya, saya mau mengajak teman-teman semua untuk melihat nih hasil evaluasi saya di budget bulan Juli minggu pertama. Di sini juga sekaligus saya mau update sinking fund dan saving challenge yang telah saya buat ya teman-teman, biar teman-teman semua pada semangat nih untuk melek lagi nih sama budgeting kalian. Nah, oke, sebelumnya saya mau disclaimer juga bahwa pembuatan video ini tidak ada niat untuk pamer ataupun ria ya, teman-teman. Di sini saya hanya ingin memotivasi teman-teman semua nih agar bisa ikut-ikutan juga untuk lihat budget kalian di bulan Juli ini. Pokoknya ya teman-teman, semenjak saya membuat yang namanya budgeting, saya tuh jadi sering-sering lihat dan evaluasi hasil budget saya. Apakah dia on track atau malah nyeleweng nih, dananya kemana-mana. Ada yang gitu juga gak sih teman-teman? Oke, kita lanjut ke video evaluasi untuk budget minggu pertama saya di bulan Juli ini. Itu tadi ada sisa ya teman-teman untuk groceries itu sebanyak Rp20.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk bahan makan juga di sini saya alhamdulillahnya bersisa lagi ya teman-teman sebanyak Rp27.000. Pokoknya teman-teman mereview atau mengevaluasi budget kita itu tiap minggu seperti ini menurut saya lebih terkontrol begitu loh teman-teman, ketimbang saya harus mereview atau mengevaluasi budget saya itu di tiap bulannya. Tapi ini balik lagi ya teman-teman ke diri kita dan pribadi kita masing-masing dalam menanggapi uang itu sendiri. Nah, lanjut lagi, setelah bahan makan di jajan weekend juga saya bersisa ya teman-teman sebanyak Rp50.100. Alhamdulillah sekali ini untuk jajan weekend saya ada sisanya di minggu ini. Soalnya biasanya jajan weekend itu pasti habis, kadang-kadang juga minus ditambahin sama suami. Nah, oke, kita lanjut lagi di kebutuhan anak. Alhamdulillah saya juga bersisa ya teman-teman, walaupun tidak banyak, yaitu sebesar Rp10.500. Sedikit informasi ya teman-teman, untuk evaluasi atau review budget di minggu pertama ini saya lakukan di tanggal 3 bulan Juli 2022 ya teman-teman. Karena seperti yang teman-teman tahu, kalau suami saya itu gajiannya tanggal 25 bulan Juni. Jadi untuk anggaran bulan Julinya ini memang minggu pertamanya itu saya akan evaluasi di tanggal 3. Jadi tiap 8 hari ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke videonya. Itu tadi ada kebutuhan kucing, saya juga bersisa ya teman-teman sebanyak Rp7.000. Namun untuk gas dan galon ini masing-masing tidak ada sisanya teman-teman, karena semuanya kepake. Pas bulan ini saya itu gasnya habis, dan kalau galon memang sudah tidak bisa bersisa lagi karena dananya memang nggak pas banget ya teman-teman. Dan terakhir itu ada dana jaga-jaga, itu saya pakai Rp30.000 di minggu pertama sehingga ada sisa sebanyak Rp20.000 ya teman-teman. Oke, setelah saya mencatat semua selisih anggaran saya di minggu pertama ini, saya mau menjumlahkan dulu ya berapa kira-kira sisa realisasi anggaran di minggu pertama bulan Juli ini. Nah, setelah saya hitung, ternyata sisanya itu ada sebesar Rp134.600 ya teman-teman. Alhamdulillah ini sudah lumayan untuk saya pribadi. Dan untuk sisa dari selisih anggaran di minggu pertama ini, saya memasukkan dia ke dalam sinking fund, saving challenge, dan juga mini sinking fund yang sudah saya buat sebelumnya ya teman-teman. Ini sebelum saya masukkan ke mini sinking fund saya, terlebih dahulu saya atur-aturin dulu ya ini uang-uangnya berdasarkan nominalnya masing-masing, biar nanti sebentar lebih mudah begitu loh teman-teman untuk memasukkan ke dalam masing-masing sinking fund yang sudah saya buat. Harap maklum ya teman-teman, soalnya saya belum punya cash tray untuk menyimpan dan menaruh lembaran uang kertas saya ini. Nanti kedepannya saya mau nabung dulu deh untuk membeli cash tray itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya sudah sediakan binder untuk mini sinking fund saya teman-teman. Sebenarnya untuk mini sinking fund ini saya punya 10 kategori, cuma di sini saya mau isi 9 kategori saja. Karena tadi sisanya itu ada sebesar 130-an ribu, maka dari masing-masing kategori untuk mini sinking fund ini akan saya isi sebesar Rp10.000.
Untuk pertama itu ada Sinking Fund untuk skincare. Di sini saya langsung isikan saja sebanyak Rp10.000. Tak lupa juga saya akan menuliskannya di dalam lembaran kertas trackernya ini ya teman-teman, biar saya tahu sudah berapa jumlah untuk pengumpulan dana Sinking Fund di skincare ini. Dan begitu juga untuk item-item Sinking Fund selanjutnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke Sinking Fund dana kesehatan. Di sini juga saya akan memasukkan nominal Rp10.000, sehingga untuk dana kesehatan per minggu pertama untuk budgeting Juli ini itu sebesar Rp175.000. Ini dia nih teman-teman kelebihannya kalau kita mau mereview atau mengevaluasi budget kita per minggunya. Kita jadi bisa untuk nabung tiap minggu juga. Cara budgeting seperti ini juga saya peroleh dari hasil menonton teman-teman YouTube yang lainnya teman-teman. Tapi kembali lagi nih ke diri kita masing-masing. Kita cocoknya itu di metode seperti apa? Apakah evaluasi per bulan atau per minggunya? Semuanya balik lagi deh ke teman-teman semua. Pokoknya senyaman kita deh bagaimana caranya untuk mengusahakan agar budget yang sudah kita buat itu tepat sasaran dan tidak melenceng ke pembiayaan yang lain-lainnya. Namun, selain kelebihan yang ditawarkan, untuk mereview budget tiap minggu ini juga ada kelemahannya teman-teman, yaitu kita harus bersedia nih dan siap meluangkan lebih banyak waktu dan sedikit repot untuk mengevaluasi budget kita tiap minggunya. Nah oke, ini kita sudah di perabot rumah. Untuk Sinking Fund perabot rumah juga saya akan masukkan sebanyak Rp10.000 ya teman-teman, sehingga dana yang terkumpul untuk perabot rumah hingga dengan evaluasi budget untuk minggu pertama di bulan Juli ini ialah sebesar Rp80.000. Oke lanjut, untuk Sinking Fund Home Service itu saya masukkan juga Rp10.000, sehingga total untuk home service di minggu pertama bulan Juli ini ialah sebesar Rp55.000. Untuk home service ini saya gunakan untuk pembelian gas, cuci AC di rumah dan lain sebagainya. Makanya itu tadi ada pengurangan sebesar Rp40.000 di tanggal 28. Itu karena saya menggunakan uangnya untuk tambahan pembelian gas ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk Sinking Fund THR tahun 2023. Saya juga mengisinya dengan dana Rp10.000 ya teman-teman, sehingga totalnya itu adalah sebanyak Rp35.000. Untuk THR ini akan saya gunakan sebagai salam tempel untuk isi amplop buat anak-anak waktu Lebaran nanti tahun 2023 ya teman-teman, untuk ponakan-ponakan begitulah. Oke lanjut, untuk Sinking Fund Stationery saya juga akan memasukkan uang sebanyak Rp10.000, sehingga total untuk stationery saat ini ialah sebanyak Rp35.000. Untuk Sinking Fund ini akan saya gunakan membeli alat tulis ya teman-teman, sebagai perlengkapan budgeting juga. Pokoknya untuk saat ini apapun itu yang saya inginkan untuk dibeli itu wajib banget ya teman-teman untuk ditabung terlebih dahulu seperti ini. Nah lanjut lagi nih teman-teman, kita ke Sinking Fund untuk buku bacaan. Untuk buku bacaan sama juga saya masukkan Rp10.000, sehingga totalnya untuk saat ini ialah Rp21.000. Rencananya untuk Sinking Fund ini akan saya berikan buku-buku bertema self improvement ya teman-teman, untuk menambah-nambah wawasan saya dikit demi dikit, karena ibu rumah tangga juga butuh tambahan informasi begitulah. Nah, lanjut ini ke Sinking Fund hiburan. Untuk Sinking Fund hiburan juga masuk Rp10.000, dimana karena sudah saya masukkan Rp10.000, maka totalnya itu ialah sebesar Rp60.000 untuk saat ini. Nah untuk Sinking Fund dana hiburan ini itu saya buat rencananya akan saya pakai untuk membeli home dress untuk anak saya, permainan untuk anak saya, atau mungkin juga sebagai tambah-tambah nih kalau misalnya anak saya mau main di luar,
selain pakai dana jajan weekend ya teman-teman. Dan lanjut untuk Simkin Fund terakhir yang akan saya isi di minggu pertama ini ialah Simkin Fund untuk dana jaga-jaga. Di situ juga saya akan masukkan sebanyak Rp10.000 sehingga kalau di total itu jumlahnya ialah Rp125.000. Dana jaga-jaga ini akan saya pergunakan untuk membiayai misalnya kalau ada yang namanya kondangan atau untuk beli kado ultah atau bisa juga untuk beli buah tangan begitu teman-teman, untuk menjenguk kerabat yang sakit dan lain sebagainya. Yang pokoknya dananya itu tidak ada dalam budgeting bulanan saya. Nah itu dia untuk pengisian sinking fund mini saya atau mini sinking fund saya ini. Dan untuk kategori terakhir itu adalah groceries. Groceries tidak isi ya teman-teman, soalnya tiap minggu juga saya punya dana untuk groceries. Nantilah saya akan pikirkan groceries ini akan saya ganti dengan kategori apa untuk sinking fund mini ini. Dan oke, ini kita lanjut. Saya masih punya dana sebesar 44.000 sekian. Untuk 2 lembar uang 20.000-nya itu akan saya masukkan ke dalam sinking fund tabungan motor ini ya teman-teman, untuk membeli motor. Jadi untuk pembelian motor atau tabungan pembelian motor ini sekarang sudah terisi Rp40.000. Yeay, akhirnya dia pecah telur juga ya teman-teman. Saya isi juga dengan nominal yang tidak begitu besar, yaitu sebesar Rp40.000. Ini tinggal saya akhir saja. Pokoknya nabung dengan metode santai seperti ini tuh buat kita tidak terlalu kepikiran begitu loh teman-teman. Kalau misalnya kita mau sesuatu atau ingin sesuatu, kita sudah tahu nih bahwa kita sudah menyimpan dananya jauh-jauh hari sebelum kita menginginkan atau membeli barang itu. Nah oke, ini seperti yang teman-teman lihat, situ masih ada sisa 2 lembar uang 2.000 sama beberapa uang koin. Untuk uang 2 lembar 2.000-annya ini saya akan masukkan ke dalam daily saving challenge saya. Jadi daily saving challenge ini saya buat sebagai pengingat saya untuk bisa menabung tiap harinya dari sisa-sisa uang belanjaan. Nah, adapun penggunaan dana dari daily saving challenge ini nantinya ketika sudah terkumpul nih dalam 1 bulan, misalnya di bulan Juli itu, akan saya masukkannya dananya ke dalam saving challenge utama saya, yaitu saving challenge 100 amplop, saving challenge 20.000, saving challenge 10.000, saving challenge 5.000, dan saving challenge Rp2.000. Jadi seperti ini ya teman-teman cara saya mengumpulkan sedikit demi sedikit tabungan saya untuk mengisi saving challenge nantinya. Nah oke teman-teman, sekian video saya kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pembuatan video saya ini. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton sampai dengan detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.